Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit Saputra, mahasiswa Universitas Siberasia dengan NIM 230401011005. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan untuk hasil UTS saya. Untuk tugasnya membuat sistem administrasi dan rekam medis di Klinik X. Penting sistem administrasi dan rekam medis yang efisien, meningkatkan efisiensi operasional sistem yang terkomputerasi, mengotomatiskan proses seperti pendaftaran, penjadwalan, dan pengelolaan rekam medis, mengurangi waktu yang diperlukan untuk tugas-tugas administrasi. Kemudian yang kedua, mengurangi kesalahan data, pengisian data secara manual, rentan terhadap kesalahan. Setiap sistem yang efisien membantu meminimalkan kesalahan dalam pencatatan informasi pasien dan pengobatan. Kemudian yang kedua, aksesibilitas informasi. Dokter dan staf dapat dengan cepat mengakses rekam medis pasien yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat dalam perawatan. Untuk keamanan data, sistem yang baik dilengkapi dengan fitur keamanan untuk melindungi informasi sensitif pasien sehingga mengurangi risiko kebocoran data. Kemudian yang ketiga, peningkatan pengalaman pasien. Proses yang lebih cepat dan lebih terorganisir meningkatkan kepuasan pasien yang berujung pada loyalitas dan reputasi klinik yang lebih baik. Selanjutnya, laporan analisis. Sistem yang efisien memungkinkan pengumpulan data untuk analisis dan pelaporan, membantu manajemen dalam mengambil keputusan strategis, dan meningkatkan pelayanan. Kemudian untuk integrasi layanan dengan sistem yang terintegrasi berbagai layanan seperti pendaftaran, pemeriksaan, dan pembayaran dapat berfungsi secara harmonis, meningkatkan alur kerja keseluruhan. Kemudian untuk tujuan sistem ini meningkatkan efisiensi. Sistem yang terkomputerisasi, otomatisasi proses administratif seperti pendaftaran, penjadwalan, dan pengelolaan data. Dan untuk manfaatnya, mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, memungkinkan staf fokus pada pelayanan pasien. Kemudian mengurangi kesalahan, menggunakan sistem yang terintegrasi, minimal kemungkinan kesalahan dalam pengisian dan pengelolaan data. Kemudian untuk manfaatnya, meningkatkan akurasi informasi medis yang penting untuk diagnosa dan pengobatan yang tepat. Kemudian untuk nomor 1, risk picture flowchart-nya dari registrasi, verifikasi data, treatment by dokter, recent records, treatment proses, kemudian payment. Untuk registration sendiri pasien, proses pendaftaran pasien baru di klinik untuk mendapatkan layanan medis. Kemudian verify data, memeriksa dan memastikan bahwa data pasien diberikan akurat dan lengkap. Untuk treatment by dokter, proses di mana dokter melakukan pemeriksaan dan memberikan perawatan kepada pasien. Treatment proses, treatment proses ini langkah-langkah yang diambil untuk memberikan pengobatan atau perawatan kepada pasien. Kemudian untuk payment ini pembayaran, proses di mana pasien membayar untuk layanan medis yang diterima. Kemudian ada namanya retain records, menyimpan catatan medis pasien untuk referensi di masa mendatang. Untuk penjelasan diagram di atas, yang pertama pendaftaran pasien. Pasien tiba di klinik, kemudian melakukan pendaftaran untuk memulai proses. Kemudian yang kedua, verifikasi data. Staf melakukan verifikasi untuk memastikan data pasien lengkap dan benar. Kemudian yang ketiga, perawatan oleh dokter. Setelah diverifikasi, pasien diperiksa oleh dokter untuk mendapatkan diagnosis.
Kemudian proses pengobatan ini dokter memberikan pengobatan atau tindakan medis yang diperlukan berdasarkan diagnosisnya. Kemudian untuk pembayaran ini setelah perawatan, kemudian pasien melakukan pembayaran untuk layanan yang diterima. Pencatatan rekam medis, semua data hasil pengobatan dicatat dalam rekam medis pasien untuk referensi di masa mendatang. Kemudian untuk penyimpanan data ini data rekam medis disimpan dengan aman dalam sistem untuk akses di kemudian hari. Kemudian yang kedua, dalam proses manual, saat ini pendaftaran dan pengelolaan rekam medis dilakukan secara manual, menyebabkan waktu tunggu yang lama dan potensi kehilangan data. Yang pertama, aksesibilitas. Informasi pasien tidak mudah diakses oleh dokter dan staf, yang dapat memperlambat proses pengobatan. Untuk kesalahan data rekam medis yang diisi secara manual, rentan terhadap kesalahan yang dapat mempengaruhi diagnosis dan pengobatan. Kemudian yang ketiga, integrasi. Integrasi ini kurangnya integrasi antara sistem pendaftaran, pemeriksaan, dan pembayaran mengakibatkan ketidakefisien dalam alur kerja. Kemudian yang terakhir, keamanan data. Data pasien yang sensitif tidak terlindungi dengan baik, meningkatkan risiko kebocoran informasi. Kemudian untuk user recruitment ini, yang pertama ada pendaftaran pasien. Pengguna dapat mendaftar pasien baru dan memperbarui data pasien yang lama. Kemudian yang kedua, rekam medis. Rekam medis ini sistem harus menyimpan dan mengelola rekam medis pasien dengan akses mudah. Kemudian untuk pemeriksaan dana dan diagnosa, dokter dapat memasukkan hasil pemeriksaan dan diagnosa ke dalam sistem. Untuk pembayaran ini, sistem harus memungkinkan proses pembayaran yang cepat dan efisien. Kemudian untuk laporannya, kemampuan untuk menghasilkan laporan statistik tentang pasien dan perawat. Kemudian untuk rekrutmen gathering, wawancara dengan staf, melakukan wawancara dengan dokter, kemudian perawat dan staf, administrasi untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi. Untuk yang kedua, observasi proses, mengamati proses pendaftaran dan pengelolaan rekam medis yang ada untuk mengidentifikasi bottlenecks dan area perbaikan. Kemudian survei pasien. Survei pasien ini mengumpulkan umpan balik dari pasien mengenai pengalaman mereka dalam proses pendaftaran sampai dengan pengobatan. Kemudian untuk yang keempat, analisis sistem. Menganalisis sistem yang ada untuk menentukan fitur yang perlu dipertahankan atau ditingkatkan. Kemudian adanya workshop. Workshop ini diadakannya workshop dengan pemangku kepentingan untuk mendiskusikan fitur dan fungsionalitas yang diinginkan. Kemudian diagram use case ini dari sistem administrasi dan rekam media, kemudian registrasi pasien, registrasi medis pasien, pembayaran, laporan statistik. Untuk use case-nya, yang pertama, registrasi pasien. Pengguna dapat mendaftarkan pasien yang sudah ada. Untuk ini aktornya staf administrasi. Kemudian yang kedua, rekam medis pasien. Dokter dapat memasukkan, mengedit, dan mengakses rekam medis pasien. Aktornya ini dokter. Untuk use case yang ketiga, pembayaran. Pembayaran ini pasien dapat melakukan pembayar untuk layanan yang diterima dan mendapatkan bukti pembayaran. Untuk aktornya pasien dan staf kasir. Laporan statistik, sistem yang dapat menghasilkan laporan mengenai jumlah pasien, jenis penyakit, dan statistik lainnya. Ini manajer klinik. Diagram activity. Diagram activity ini pasien datang, kemudian melakukan registrasi pasien.
isi formulir pendaftaran, kemudian melakukan verifikasi data pasien, kemudian pemeriksaan oleh dokter, selanjutnya diagnosa dan pengobatan, kemudian cetak kwitansi, yang terakhir rekam medis diperbarui. Untuk keterangannya, yang pertama pasien datang, yaitu pasien tiba di klinik untuk melakukan atau mendapatkan layanan. Kemudian yang kedua, registrasi pasien, artinya pasien mengisi formulir pendaftaran dan mencatat informasi dasar. Kemudian untuk verifikasi data pasien, staf memeriksa data pasien yang sudah ada atau baru. Kemudian untuk pemeriksaan oleh dokter, dokter melakukan pemeriksaan pada pasien. Kemudian yang kelima, diagnosa dan pengobatan. Dokter memberikan diagnosa dan rekomendasi pengobatan. Kemudian yang keenam, proses pembayaran. Pasien melakukan pembayaran untuk mendapatkan layanan atau tindakan. Kemudian yang ketujuh, cetak kwitansi. Setelah melakukan pembayaran, sistem mengecek kwitansi sebagai bukti pembayaran. Kemudian untuk yang terakhir, rekam medis diperbarui. Data rekam medis pasien diperbarui dengan informasi yang terbaru. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.